Bapak Ibu sahabat inspirasi, Shalom. Saya Yakob. Mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita mulai merenungkan firman Tuhan ini. Bapak, terima kasih karena Engkau memberitahu kami bahwa kami hidup di zaman akhir, Tuhan. Dan kedatangan-Mu sudah dekat. Kami tahu juga bahwa upaya-upaya kami saat-saat ini adalah sangat-sangat krusial. Karena kalau kami salah mengambil tindakan, maka sia-sialah semua hidup kami. Bapak, tunjukkanlah jalan-Mu kepada kami melalui firman hari ini. Kasih tahu kami apa yang harus kami lakukan, sehingga kami tidak salah melangkah. Allah Bapak, pesan ini sangat penting sekali, karena itu jangan biarkan hamba yang membawakan pesan ini, tapi hamba mau minta tolong supaya Allah Bapak memberikan hamba Roh Kudus, sehingga pesan yang dari Roh Kudus saja yang hamba sampaikan, dan tolong semua yang mendengar juga diberi Roh Kudus, supaya pesan ini tersampaikan murni tak bercacat. Terima kasih Allah Bapa, karena doa ini didengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur buat firman hari ini. Amin. Bapak Ibu, coba bayangkan situasi ini. Ada satu gadis namanya Yanti. Ketika Yanti 12 tahun, terjadilah perang suku di negaranya. Ayahnya meninggal karena perang suku itu. Rumah mereka pun hancur terbakar oleh musuh. Sehingga Yanti beserta neneknya, juga mamanya dan kelima adik mereka harus mengungsi ke tempat pengungsian. Satu orang adik Yanti meninggal dalam perjalanan menuju pengungsian itu. Dan di tempat pengungsian pun mereka sangat sengsara karena makanan, air, dan fasilitas kesehatan tidak memadai. Dua orang adik Yanti dan mamanya malah meninggal di pengungsian karena kehidupan yang sangat sulit. Sekarang Yanti sudah berusia 18 tahun dan tidak ada tanda-tanda bahwa perang suku akan berakhir juga. Harapan apa yang masih tersisa untuk Yanti? Jadi Bapak Ibu, coba kita renungkan hidup Yanti ini. Apa yang Yanti harus lakukan? Apakah masih ada harapan tersisa untuk Yanti? Mari kita renungkan pertanyaan ini. Tapi pertanyaan yang lebih penting adalah, kira-kira apa kata Tuhan Yesus tentang situasi Yanti ini? Tuhan Yesus pernah membicarakan isu ini bersama Petrus, Yakobus, Yohanes, dan Andreas di atas Bukit Zaitun. Itu ceritanya ada di Markus 13. Saya akan bacakan Markus 13 ini secara parafras. Maksudnya dengan kalimat yang saya sado ulang supaya mudah dimengerti. Mari kita lihat apa yang Tuhan Yesus katakan kepada Petrus, Yakobus, Yohanes, dan Andreas di Bukit Zaitun itu. Nanti, waktu kalian mendengar tentang perang sedang berlangsung atau akan terjadi, jangan khawatir. Allah memang sudah menentukan bahwa perang harus ada. Tetapi pada saat hal itu terjadi, janganlah kamu berpikir akhir zaman sudah tiba. Bangsa yang satu akan bangkit melawan bangsa lainnya, dan kerajaan yang satu melawan kerajaan lainnya. Selain itu akan terjadi gempa bumi di berbagai tempat, dan juga kelaparan. Tetapi semua itu barulah permulaan penderitaan. Coba Bapak Ibu bayangkan ya, kalau misalnya peperangan itu terjadi di tempat kita, dan kita sudah tahu bahwa ini memang Allah yang menentukan, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan supaya tetap hidup berkenan di hadapan Allah? Kira-kira apa yang Tuhan mau kita lakukan ya? Lalu Tuhan Yesus melanjutkan lagi. Jagalah diri kalian baik-baik, karena orang-orang yang memusuhiku akan menangkap dan membawa banyak orang di antara kalian ke sidang para pemimpin agama, dan kamu akan dipukuli di rumah-rumah pertemuan mereka. Jadi Bapak Ibu, bukan hanya terjadi perang, tetapi kita juga akan diseret pemimpin-pemimpin agama dan dipukuli. Ini berarti fisik ya Bapak Ibu. Ini bukan cuma dimaki-maki, bukan cuma dimarahin, tapi dipukuli. Lalu Tuhan Yesus melanjutkan. Selain itu, mereka juga akan membawamu menghadap raja atau kepala pemerintah supaya kamu dihukum karena menjadi pengikutku. Jadi kita bukan hanya dipukuli, kita juga dihukum. Padahal kita nggak salah apa-apa, kita cuma jadi pengikut Kristus aja. Lalu kalimat Tuhan Yesus yang berikutnya sangat mengejutkan. Tetapi semua itu terjadi sesuai kehendak Allah, supaya kamu bisa bersaksi tentang aku kepada mereka.
Jadi Bapak Ibu, yang namanya perang, yang namanya dipukuli, yang namanya dihukum, itu memang kehendak Allah. Allah menghendaki supaya kita mengalami perang, sengsara, dipukuli, dan dihukum. Supaya kita bersaksi. Bapak Ibu coba pikirkan begini deh. Kita itu mengalami perang, kita itu dipukuli, kita itu dihukum. Padahal kita pengikut Tuhan Yesus. Tetapi mereka yang bukan pengikut Tuhan Yesus malah mendapatkan berita Injil dari kita. Kok orang-orang jahat itu malah dikasih hadiah berupa berita Injil, sedangkan kita disuruh membawakan berita Injil itu dengan cara mengalami perang, dipukuli, dan dihukum. Apa nggak ada cara lain? Ini sulit diterima ya. Kayaknya Allah tidak fair sama sekali. Lalu Tuhan Yesus melanjutkan lagi. Allah sudah menentukan bahwa sebelum zaman ini berakhir, kabar baik tentang aku, Injil, harus disampaikan kepada semua bangsa di seluruh dunia. Memang Allah sudah menentukan bahwa Injil harus sampai kepada semua bangsa di dunia. Itu sudah ditandatangani suratnya. Jadi baik kita mau melakukan atau kita tidak mau melakukan, pasti kabar Injil itu sampai ke seluruh dunia. Ketika kamu ditangkap dan dibawa ke pengadilan, janganlah khawatir tentang bagaimana kamu harus menjawab. Karena pada waktu mereka bertanya kepadamu, saat itu juga Roh Kudus akan memberitahukan apa yang harus kamu katakan. Sesungguhnya, amin. Saat itu bukan kamu yang bicara, tetapi dialah yang berbicara melalui kamu. Jadi, yang sangat Allah Bapa harapkan adalah kita ditangkap dan dibawa ke pengadilan. Lalu nanti di sana Allah Bapa akan menggunakan lidah kita untuk menjawab orang-orang itu. Roh Kudus akan menjadikan kita juru bicaranya untuk menyampaikan pesannya kepada orang-orang itu. Jadi Bapak Ibu, ini kelihatan banget tidak fair. Kita yang ditangkap, kita yang dibawa ke pengadilan, tapi mereka mendapatkan pesan dari Roh Kudus. Dan pesan itu adalah kabar baik bahwa dosa diampuni oleh Tuhan Yesus. Jadi Bapak Ibu, ini memang rencana Allah untuk kita. Lalu Tuhan Yesus melanjutkan lagi di Markus 13 ini. Penganiayaan terhadap kalian nanti akan sangat mengerikan. Sehingga orang bahkan tega menyerahkan saudara kandung atau anaknya sendiri untuk dibunuh. Sangat mengerikan. Demikian juga akan ada banyak anak akan melawan dan menyerahkan orang tua mereka untuk dihukum mati. Jadi anak kita yang kita besarkan dan tahu kita orang tuanya itu Kristen, pengikut Tuhan Yesus yang setia. Mereka itu yang akan melawan kita dan menyerahkan kita kepada orang-orang jahat itu. Supaya kita, orang tuanya dihukum mati. Ini sangat mengerikan. Dan ini adalah rencana Allah. Lalu Tuhan Yesus melanjutkan. Kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya, ia akan selamat. Bapak Ibu, orang yang bertahan sampai pada kesudahannya, orang yang bertahan dipukuli, diseret ke pengadilan, diserahkan oleh anak, dianiaya, dihina, tapi tetap jadi juru bicara Roh Kudus, akan selamat. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang dipukuli, dianiaya, dibawa ke pengadilan, mengalami perang sesuai rencana Allah, tetapi mereka tidak mau jadi juru bicara Roh Kudus? Maka sudah pasti dia tidak selamat. Bapak Ibu, saya bacakan lagi kalimat terakhir Tuhan Yesus ini. Tetapi orang yang bertahan sampai pada akhirnya, dia akan selamat. Aduh Bapak Ibu, berat sekali akhir zaman ini untuk kita. Kita harus tetap menjadi juru bicara Roh Kudus. Padahal kita mengalami perang, dianiaya, dipukuli, dibawa ke pengadilan, diserahkan untuk dipenjara oleh keluarga kita sendiri. Dan kita harus menghabiskan hidup kita sebagai juru bicara Roh Kudus apapun kondisinya. Tapi ada berita baiknya, kamu pasti selamat.
Coba Bapak Ibu bayangkan gini, ada satu kapal tenggelam, lalu semuanya itu kecebur ke dalam air laut. Tidak ada kapal penolong, tidak ada apa-apa. Semuanya itu satu-satu mulai mati. Lalu kemudian saya diselamatkan oleh Allah. Betapa beruntungnya saya. Jadi waktu Tuhan Yesus bilang, kamu itu akan selamat kalau kamu tetap jadi juru bicara Roh Kudus sampai kesudahanmu. Ini jaminan mutu, 100% pasti selamat. Waktu sampai pada titik ini, saya tanya sama Tuhan, bagaimana caranya Tuhan? Saya bisa pegang ini jadi jaminan untuk keselamatan saya. Lalu Tuhan bilang, ingat nggak hukum tabur tuai? Kalau kamu murah hati, maka kamu akan beroleh kemurahan. Kalau kamu mengampuni, maka kamu akan diampuni. Begitu juga kalau kamu berusaha menyelamatkan orang-orang dengan cara menjadi juru bicara Roh Kudus, maka kamu sendiri akan diselamatkan. Jadi Tuhan bilang ke saya, kalau kamu berusaha terus menyelamatkan orang-orang, maka Allah Bapa akan terus berusaha menyelamatkan saya juga. Ini 100% pasti selamat. Jadi kita itu harus menjadi juru bicara Roh Kudus sampai mati. Nah, kita mesti ingat loh, ada orang yang dilahirkan bawel, ekstrovert, ada orang yang dilahirkan pendiam, introvert. Tetapi sebenarnya Allah itu ingin kita itu seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu tidak ekstrovert dan tidak introvert juga. Dia bicara waktu Allah Bapa suruh dia bicara. Dia diam waktu Allah Bapa nggak ngomong apa-apa. Itu Tuhan Yesus, mesti kita tiru lidahnya. Itu juru bicara Roh Kudus yang paling sempurna. Jadi Bapak Ibu, kalau ada orang kebanyakan ngomong ekstrovert, itu berarti dia ada sakitnya sedikit. Dan kalau orang itu kelewat pendiam, berarti orang itu juga ada sakitnya sedikit. Karena Allah Bapa tidak pernah membentuk kita seperti itu. Allah Bapa itu membentuk kita untuk menjadi juru bicara Roh Kudus. Bicara di kala Roh Kudus ngomong, diam di kala Roh Kudus gak ngomong apa-apa. Konsep ini memang dari perjanjian lama sudah ada. Yesaya 50 menyatakannya. Tuhan Allah telah memberiku lidah, juru bicara. Alkitab bahasa Indonesia kita bilangnya lidah seorang murid ya. Tetapi Alkitab aslinya bilang lidah juru bicara, instructed tongue. Tuhan Allah telah memberiku lidah seorang juru bicara. Supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku. Aku memberi pipiku kepada orang-orang yang mencabuti janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Jadi konsep Yesaya 50 ini persis banget seperti perkataan Tuhan Yesus. Bahwa kamu akan dipukul, pipimu akan ditampar, dicabut janggutnya. Bahkan mukamu akan dinodai dan diludahi. Tetapi walaupun itu terjadi, kamu harus tetap menjadi juru bicara Roh Kudus. Karena Tuhan Allah telah memberimu lidah, juru bicara Roh Kudus. Supaya dengan lidahmu itu, kamu dapat memberi semangat baru kepada mereka yang letih dan lesu. Jadi Bapak Ibu, apa yang harus kita lakukan menghadapi akhir zaman ini? Tetap menjadi juru bicara Roh Kudus. Allah memang sengaja memberi kita penderitaan, perang, dipukuli, dibawa ke pengadilan, diserahkan oleh anak kita, keluarga kita sendiri. Karena kita pengikut Yesus, itu memang rencana Allah. Allah memang sengaja memberikan kita situasi sulit supaya kita bisa jadi juru bicara Roh Kudus yang sempurna. Kita harus jadi juru bicara Roh Kudus sampai kesudahannya, sampai kita mati. Dan Tuhan Yesus sudah berjanji, bila kamu terus-menerus menjadi juru bicara Roh Kudus sampai kamu mati, kamu pasti selamat. Sampai titik ini Bapak Ibu, sampai titik ini saya tidak bisa melanjutkan perenungan ini.
Lalu saya tanya sama Tuhan, Tuhan ini bagaimana melanjutkannya? Lalu Tuhan bilang sama saya begini, kamu buka Google, masukin keyword personal preaching. Lalu saya masukin keyword itu di dalam Google dan keluarlah cerita tentang Samuel Murombe. Bapak Ibu bisa Google sendiri ya, Samuel Murombe. Artikelnya dalam bahasa Inggris, tapi saya akan terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Samuel Murombe berusia 23 tahun ketika dia dipenjara tahun 2000. Dia sudah menjadi penjahat kelas kakap yang terbiasa dengan kekerasan yang mengerikan. Padahal Sam tidak selalu seperti itu. Dia dibesarkan oleh orang tua yang penuh kasih dan bermoral tinggi, walaupun mereka sangat miskin sekeluarga. Nah, sebagai seorang remaja, Sam memiliki harapan dan impian yang kuat sekali, sehingga dia meninggalkan negara asalnya Mozambik dan benar-benar berjalan kaki tanpa sepatu ke Afrika Selatan, supaya hidupnya jadi lebih baik terlepas dari belenggu kemiskinan itu. Akhirnya Sam sampai di kota Alexandra. Itu pinggirannya Johannesburg dan wilayah itu miskin. Di kota Alexandra ini dia mencoba mencari pekerjaan yang jujur. Tetapi Samuel tidak bisa berbahasa Inggris. Tidak ada yang mau membantunya. Sampai sekelompok penjahat lokal merekrutnya menjadi anggota mereka. Maka para penjahat ini memperkenalkan Sam pada narkoba dan memberinya senjata. Segera Sam mengambil bagian dalam perampokan bersenjata. Tidak lama kemudian Sam menjadi pemimpin geng yang dikenal karena kekerasan dan keberaniannya. Tidak terelakkan lagi, polisi akhirnya menangkap Sam. Bagi Sam, kehidupan di dalam penjara tidak jauh berbeda dengan kehidupan di luar penjara. Dia dan teman-temannya tetap menjual narkoba dalam penjara. Samuel hanya melewati waktu untuk menunggu waktu hukumannya selesai saja. Suatu hari, seorang tahanan lain mengundangnya untuk menghadiri persekutuan Kristen di penjara. Oh, Sam tidak tertarik pada persekutuan itu. Tetapi temannya bilang di sana akan dapat sandwich gratis. Jadi Sam akhirnya pergi juga ke sana. Begitu berada di sana, Sam memastikan dirinya agar dia jauh dari mimbar. Tetapi ketika pendeta di depan berkhotbah, sesuatu yang ajaib terjadi. Pria yang tidak merasakan apa-apa selama bertahun-tahun ini mendapati dirinya menangis. Air matanya membanjiri wajahnya. Tanpa disadari oleh Sam, dia tiba-tiba berdiri tepat di depan mimbar. Pendeta juga belum melakukan altar call, belum memanggil orang-orang untuk maju ke depan. Pendeta itu berhenti berkhotbah dan bertanya kepada Sam, "Apa yang bisa saya bantu, nak?" Maka khotbah segera usai dan pengkhotbah itu memimpin dia berdoa untuk mengakui dosanya di sana. Samuel merasa seperti melayang keluar dari ruangan itu. Ketika dia kembali ke selnya, dia mengumpulkan semua obatnya dan berniat untuk mengkonsumsinya terakhir kali. Tetapi bau obat itu membuatnya sangat muak. Lalu kemudian Sam mengambil semua obat dan narkoba yang dia miliki itu, lalu dia buang semua ke dalam toilet. Teman satu selnya sangat ngeri melihat kejadian itu. Tapi Sam tahu dia sudah bebas. Malam itu, Samuel tidak bisa tidur. Dia berdoa dan menangis karena Tuhan mengenangkan dia akan dosa-dosanya. Semua hal mengerikan dan kejam yang telah dia lakukan, semua darah yang telah dia tumpahkan, diputar oleh Allah seperti video di matanya. Dan Sam menangis berulang kali sambil berdoa, "Maafkan aku, maafkan aku." Saat fajar menyingsing, kedamaian dan kegembiraan yang luar biasa menyelimuti diri Sam. Dia adalah manusia baru. Sekarang, Samuel mengalami rasa lapar yang luar biasa akan Tuhan. Dia dan beberapa narapidana lain kemudian memulai pelajaran Alkitab dan kelompok doa setiap hari dalam penjara. Pada awalnya, satu-satunya doa yang Sam tahu adalah doa Bapa Kami. Dia doakan doa Bapa Kami itu tanpa henti, sampai ada satu penginjil tamu yang mengajarinya bahwa dia dapat berbicara kepada Tuhan dengan kata-katanya sendiri. Sam ini lapar dan haus sekali.
Dia membaca dan menonton materi pengajaran Kristen apapun yang dia bisa dapatkan. Allah melihat jeritan hatinya. Dan kemudian Allah mengirimkan satu orang pelayan Kristus untuk melayani Sam. Sekarang Sam memulai pelayanan penjara, di mana dia mendistribusikan kaset video khotbah Bapak Reinhard Bonnke. Dia juga menuliskan isi khotbah Bonnke itu dan membuat salinannya, sehingga mereka yang tidak bisa menonton video itu bisa membaca khotbah itu. Suatu pagi, setelah Samuel mengetahui tentang baptisan Roh Kudus, dia dan beberapa narapidana Kristen lainnya berdoa bersama-sama, dan Roh Kudus turun. Samuel kemudian mendapati dirinya berdoa dalam bahasa roh, juga dipenuhi dengan Roh Kudus. Lalu pelayan Tuhan yang melayani Sam tadi membawakan Samuel setumpuk kaset video khotbah. Di tumpukan video itu ada satu kaset yang sangat tua. Itu adalah rekaman yang dikhotbahkan Bapak Reinhard Bonnke di Frankfurt pada tahun 1987. Judulnya adalah Urapan Tuhan di Medan Perang. Sam mengenang momen itu seperti ini. Saat saya menonton, saya merasakan sesuatu menyala di dalam diri saya. Tiba-tiba, saya tahu panggilan saya. Saya tahu bahwa Tuhan memanggil saya untuk menjadi seorang penginjil. Lalu saya berkata kepada Tuhan, Tuhan, jika itu caramu menggunakan orang, gunakanlah saya. Sam sangat terinspirasi dan termotivasi. Sam dan teman-temannya kemudian mulai mengkhotbahkan Injil kepada para narapidana lainnya. Mereka akan mengundang orang-orang datang dan menonton rekaman lama khotbah. Kemudian mereka mematikan pemutar video dan melakukan altar call, memanggil orang untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Dan ratusan narapidana bertobat. Berita menyebar seperti api melalui sel-sel. Penjahat-penjahat kelas kakap diselamatkan, disembuhkan, dan dikirim oleh Tuhan kemana-mana. Kebangunan rohani sedang terjadi dalam tembok penjara. Dengan iman, mereka berdoa untuk orang sakit dan melihat banyak mujizat. Satu ketika seorang pria mematahkan punggung Samuel di gym penjara. Dan Samuel diberitahu bahwa dia baru bisa berjalan lagi setelah 3 bulan. Tetapi kurang dari sebulan, Samuel dengan gembira menunjukkan bahwa dia sudah sembuh. Tuhan melakukan mujizat di tengah mereka. Samuel terus melahap semua video khotbah yang bisa dia dapatkan. Dia menontonnya berulang kali dan membuat catatan-catatan. Dia tidak segan-segan memberitakan Injil dan mendoakan orang-orang yang sakit. Satu ketika kemudian, Sam mendengar Tuhan dengan jelas berkata kepadanya, "Apa yang kamu tunggu, Samuel? Kemasi tasmu dan bersiaplah untuk pergi ke berbagai bangsa, membawakan berita Injil." "Siap, Tuhan," Samuel menjawab. Tetapi dia tidak yakin akan satu hal. Lalu dia tanya sama Tuhan begini, "Tuhan, apa maksudmu dengan membawakan berita Injil kepada bangsa-bangsa? Saya tidak bisa bahasa Inggris, Tuhan. Saya hanya bisa bahasa Portugis. Jadi bagaimana saya bisa berkhotbah kepada bangsa-bangsa?" Lalu Samuel mendengar Tuhan berkata jelas sekali di hatinya, "Aku akan memberimu baptisan bahasa Inggris." Lalu dengan iman kemudian Sam mengambil Alkitab bahasa Inggris milik temannya dan dia langsung buka. Dengan lantang Samuel membaca Yohanes 3 ayat 16 dalam bahasa Inggris. Itu adalah kata-kata pertamanya yang diucapkan dalam bahasa Inggris. Dan sejak saat itu, Samuel mulai berkhotbah dalam bahasa Inggris. Samuel siap untuk memenuhi panggilan Tuhan atas hidupnya. Jadi Bapak Ibu lihat dari kesaksian yang indah ini, bahwa Samuel Murombe ini ditempatkan Tuhan dalam penjara karena kesalahannya sendiri. Tetapi di dalam penjara itu, Tuhan menjadikan dia juru bicara Roh Kudus. Dan banyak orang dimenangkan di tempat itu. Jadi sekarang kita ngerti mengapa Tuhan membiarkan kita masuk penjara, dihukum, dipukuli. Karena kita akan bertemu dengan orang-orang lain yang Tuhan ingin selamatkan di tempat penghukuman ini. Bapak Ibu, Samuel Murombe pasti selamat. Karena itu janji Tuhan Yesus. Dan kita juga pasti selamat kalau kita terus-menerus jadi juru bicara Kudus sepanjang hidup kita. Jadi kita bukan orang yang ekstrovert, kita bukan orang yang introvert.
kita juga tidak ambivert, tetapi kita hanya buka mulut kita menyampaikan pesan Roh Kudus. Kalau tidak ada pesan dari Roh Kudus, kita akan tutup mulut kita. Maka pasti keselamatan itu diberikan kepada kita. Karena kita setia seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata di Yohanes 15, "Aku memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang kudengar dari Bapa." Mari Bapak Ibu, mulai sekarang kita menjadi juru bicara Roh Kudus. Hanya mengatakan apa saja yang Roh Kudus titipkan pada kita. Kita akan menutup mulut kita kalau Roh Kudus diam. Dan kita akan membuka mulut kita kalau Roh Kudus bicara melalui kita. Kita tidak perlu khawatir, karena pasti Allah Bapa menyelamatkan kita. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa, terima kasih. Karena kami sekarang sudah tahu bahwa kami akan mengalami penderitaan. Kami akan dibawa ke penjara. Kami akan diadili dengan tidak adil. Kami akan dipukuli. Kami akan dihukum. Supaya kami bisa menjadi juru bicara Roh Kudus. Persis seperti Samuel itu. Kami mengucap syukur Allah Bapa. Karena akhirnya hidup kami ini bisa berguna memuliakan Allah. Allah Bapa, berikan pada kami hati yang baru. Hati yang mau terus setia menyampaikan pesan Roh Kudus. Dan berikan kami juga rem untuk mulut kami. Sehingga kami tidak mengucapkan apapun juga yang bukan dari Roh Kudus. Terima kasih Allah Bapa. Karena mulai hari ini kami tahu bahwa hidup kami pasti berguna dan kami pasti selamat. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman ini. Amin. Bapak Ibu, selamat menjadi juru bicara Roh Kudus. Pasti Allah Bapa menyelamatkan Bapak Ibu, baik di bumi ini maupun di sorga. Amin.